Ini live lagi nih? Live Iya, dong. keren banget. Keren loh. Konten kreator yang langsung live. Oke. Dah? Oke. Pak Ustadz, Pak Yes. Marcel, hari ini bertemu udah ada janjian atau sebenarnya seperti apa sih? Ini pertemuan pertama kita di dunia nyata. Iya betul. Dunia nyata. Allah jumpa kan. Iya. Jadi memang awalnya mendadak sih ya Ustadz ya. Mendadak, ya. Jadi iya kebetulan dari juga Jakarta, saya lagi di Jakarta, sekalian aja gitu. Pertemuan hari ini dalam rangka apa nih? Mau ngobrolin apa nih kira-kira? Membahas apa? Ngopi-ngopi aja. Ngopi ya, silaturahim aja. Cuma luar biasa ya. Kita Iya. ngopi, tapi yang datang Banyak tadi. ribuan malaikat. Insya Allah. Sorry, ada sempat ngomongin Mas Udin juga kah? Melihat perseteruan yang sedang viral saat ini. Ya, jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya. Kita dipahami. Iya. Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya, betul. Dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mau cari musuh ya. Nah, iya, Jangan betul. pahami ya. Jangan Iya. anggap kita ini mau Cari musuh. mencari masalah. Ya, itu harus diluruskan. Iya betul. Ya. Tapi Ustaz sendiri memang mengikuti sejak awal mulai naik gitu. Nah, saya ikuti baru. Aku udah telat kata teman. Bang Deddy ini telat katanya itu. Pokoknya udah 2 bulan lalu udah mulai bikin konten Marcel. Cuman kan aku mulai ngikutin setelah Marcel ditanyain KTP itu. Menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya KTP mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan baru kita tanya mana KTP-nya. Boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu. Maksudnya disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu ya ini ada apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik ya, ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral di sosmed. Iya betul. Gitu ya. Dan saya belum ketemu Marcel waktu itu, belum kenal juga. Gitu. Nanti kalau netizen pada melihat kalian menjadi semacam satu kubu untuk menjatuhkan Mas Udin itu seperti apa? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, kalau Ustaz Berry mungkin ada. Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka ngeliat konten dia lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh, kita mau jadi tabib gitu. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia malah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble. Ya. Aku nih ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya maknanya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Iya. Ya diberitahu gitu loh. Jadi mungkin ada kenapa dari beritahunya ke media gitu. Kan nanti dia akan bilang harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. kaidah dalam Islam kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi. Umpama nih aku lihat Marcel nih buat khilaf salah ya. Aku harus diam. Kurma, kenapa kamu pilih bonge daripada aku? Kenapa? Jelas lah gue milih bonge, kan bonge ganteng, romantis, terus Aku yang tahu, aku harus bisikan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam.
Itu bukan menghinakan dia, enggak, kita meluruskan aja. Untuk meluruskan, dan karena banyak yang udah denger juga ya Ustaz ya, Iya. jadi biar lurus ya gitu, biar nggak salah paham gitu. Apalagi kan dia podcastnya sama non muslim kan. Nah iya Ya kan itu ada hubungan dengan marwah agama kita. ya. Jadi aku yang mudah-mudahan non muslim bisa memahami kalau Islam tuh sempurna, yang kita yang nggak sempurna gitu. Iya, kita yang nggak kita yang nggak Jangan sempurna. sampai agamanya yang disalahkan gitu. Bang, tapi beberapa edukasi abang di konten gitu kebanyakan tuh ada yang offset bang menurut beberapa pandangan gitu. Itu mungkin gimana sih bang? Nah, offside-nya dari mana? Offsetnya dari mengungkap tricking gitu loh bang, karena banyak ini loh dampaknya perkebunan gitu loh bang. Sepi ya. Jauhnya sepi gitu. Ya kalau jujur dianggap offset terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya kan kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset, terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah ini kan berbohong atas nama agama yang kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset. Betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Iya kan? Tapi mungkin offsetnya lebih ke kayak kan emang cuma beberapa dukun doang yang mungkin bisa palsu atau pakai trik gitu untuk mengikat hati masyarakat gitu. Mungkin kata-kata Bang Marcel itu lebih ke general gitu, padahal cuma beberapa oknum doang. Nggak ada beberapa. General kok. Saya nggak pernah menyebutkan satu pribadi nggak. Saya membongkar ada orang nih praktekin nyalain lampu neon tanpa listrik, saya bongkar triknya. Saya nggak pernah membahas orang yang mempraktekkan. Saya biasanya reaction nih, ada orang bakar tisu tanpa api, saya reaction semua yang bakar tisu pakai tanpa api. Saya bongkar rahasianya. Yang saya bongkar triknya bukan orangnya, gitu. Jadi memang mengeneral. Pokoknya semua orang yang mempraktekkan bakar tisu tanpa api, ya begitu caranya, gitu. Nggak pernah setuju. Berarti kalau ada ahli ruqyah juga yang mungkin menggunakan trik kayak gitu, Bang Marcel juga akan bongkar. Karena kan ada pertanyaan juga dari netizen, dan ada beberapa video juga yang bilang bahwasanya Bang Marcel kayaknya kurang dari dua sisi nih, yang diserang dukun doang gitu. Padahal kan juga banyak ahli ruqyah istilahnya, mohon maaf ya, oknum-oknum yang kita bilang abal-abal atau seperti apa Bang Marcel? Ahli ruqyah yang memang menggunakan trik juga gitu. Menggunakan trik. Ruqyah nggak pakai trik ya, Sobe? Dalam ruqyah itu baca doa doang. Syariah. Tapi ada juga yang syariah, yang ruqyah yang melibatkan bantuan jin. Iya, ada betul. juga Jadi yang ruqyah itu arti sebenarnya mantra ya, Sobe. Cuma ruqyah syariah ini yang menggunakan doa-doa Al-Qur'an gitu menurut ajaran syar'i. Nah, kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik, ini bukan ruqyah syariah lagi ya, Sobe. Itu maksudnya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi. Kalau kata Ustadz Faizar sebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan Islam yang membohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya. Gitu. Kak Marcel kan lagi heboh juga nih kakak yang digugat 100 juta ya pas 100 apa? Ya 100 ya yang sama Sigo saat dia 100 miliar. Ya itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja, nggak usah gugat-gugatan. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak tuh. Instagram saya ditelepon fit call. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Kan kalau kayak gitu dianggap saya nggak ngangkat, berapa ribu orang yang nelfonin saya mungkin. Saya nggak tahu. Dia nelfon angkat dong, saya tahu nih nomor pribadinya. Saya teleponin nggak diangkat-angkat sampai sekarang. Ya Allah. Berarti masih bertanya-tanya juga ya Kak Marcel kenapa gue yang digugat kan ini gitu. Kan lu Saya yang lebih ke nggak peduli. Kan tujuan saya itu bukan main drama.
Tujuan Oke. saya itu untuk pembuktian gitu. Iya. Satu itu doang. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Master Dedi juga mau tutup podcast loh. Kalau terbukti kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti trik, ya berarti edukasi saya sesuai fakta gitu doang udah. Iya. Nggak ada. Cuma pengakuan aja. Iya, nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apa, nggak ada. Karena memang ya niatnya untuk mengingatkan, ayo dong jujur, kenapa pengobatannya pakai trik? Mungkin dia punya alasan gitu loh. Itu doang sebenarnya. Tapi Bang Marcel sendiri pernah dengar gak sih kalau ada pengobatan yang menurut agama itu asli? Yang memang ada. Ada. Iya, pengobatan Maunah tradisional. itu ada, tapi nggak dikontenin. Iya. Maunah itu ada, tapi Gini yang loh. mengatur itu Allah. Iya, gini loh, di Indonesia tuh yang terdaftar legal itu STPT ada, surat terdaftar pengobat tradisional, seperti Ada ya? pijat, iya, pijat, herbal tuh yang sesuai ajaran Islam kan ada juga Ustaz ya, kayak daun bidara, Daun bidara, ya. terus bekam, Habatus sauda. nah habatus sauda malah obat segala penyakit ya Ustaz ya. Nah, ada juga bekam, itu kan pengobat tradisional yang beneran dan terdaftar bisa legal loh di Indonesia. Nah, yang nggak beneran inilah yang saya bongkar, yang pakai trik-trik sulap dijadikan pengobatan. Kita sebagai magician merasa tercemar loh. Seharusnya magic ini untuk menghibur, Hibur. bukan merugikan. Iya. Oke Bang Marcel sendiri kan kabarnya digugat sama beberapa dukun juga kan. Nah itu gimana sih perkembangannya nih? Takut nggak sih Bang kalau digugat seperti itu nanti? Iya. Iya, kalau bagi saya mah terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Itu kapan sih? Hah? Tapi Itu Bang kapan? Marcel Sebelumnya? Udah lama ya? Udah lama. Yang sebelum si Sebelum si Mas Udin. sebelum Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Oh. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan. Di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Nih, Nggak ada. tapi ada kemarin Persatuan Dukun itu bilang mereka terdaftar. Terdaftar di mana? Ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat keterangan terdaftar Persatuan Swadaya Masyarakat di Paranormal Dukun Indonesia ya. Sesuai dengan data Oke, kalau dari yang saya pelajari, paranormal yang dimaksud di hukum itu pengobat tradisional, seperti halnya ruqyah. Ruqyah itu dianggap sama hukum Indonesia paranormal, di atas kenormalan, karena bisa menyembuhkan hanya dengan ayat Al-Quran. Iya. Kayak Bukan gitu, medis, non-medis. bukan trik-trikan. Nggak ada di Indonesia tuh trik-trikan dianggap paranormal, nggak ada. Jadi kayak hipnoterapi masuknya paranormal, karena dengan kata-kata dia bisa menetralisir healing pikiran, stres. Dianggapnya paranormal. Paranormal itu diambil dari dua kata. Para itu atas, normal itu kenormalan, standar. Jadi di atas hal yang standar. Seharusnya kalau dalam medis pakai obat-obatan, ini nggak pakai obat-obatan, bisa sembuh gitu. Jadi yang terdaftar di hukum Indonesia tuh bukan dukun-dukun yang sok sakti yang saya maksud. Iya. Beda ya paranormal sama dukun yang abang maksud itu beda. Iya, makanya saya nggak pernah nyebut paranormal. Saya nyebutnya perdukunan. Kalau dilihat di Wikipedia juga perdukunan itu adalah orang-orang yang mengaku sakti sebenarnya, bukan orang yang sakti beneran. Gitu. Tapi jika kali ini nanti bakal diproses nih Bang Marcel sendiri bakal siap nggak sih buat melawan para pendukun dari Indonesia itu? Ya ikutin aja prosesnya kayak gimana ya. Nanti kan ada pembuktian juga. Pembuktian nih ilmu yang dia maksud yang saya menyalahi hukum mana kan dibuktikan nanti. Ya di video-video saya udah menjelaskan dukun yang saya maksud itu adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Karena dalam Islam sendiri kan diajarkan ya bahwa yang tahu hal goib itu hanya Allah aja, Allah Azza wa Jalla dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang diizinkan gitu. Itu pun kalau para sahabat tidak bentuk aslinya ya kan. Nah jadi memang kalau dalam Islam sendiri harusnya memang manusia nggak ada yang tahu tentang hal goib.
Nah, kalau misalkan ada orang yang sok tahu tentang hal goib, itu yang saya bahas. Aku ngaku. Bang Marcel, cuma ada tantangan terbuka juga untuk yang dari asosiasi dukun itu, selain dia melaporkan juga ada tantangan terbuka untuk membuktikan ilmu kebal. Gimana Bang Marcel? Kebal apa ya? Iya, kebal yang pernah yang pernah ngajak ngadu tembak. Itu kan lama, saya tahu ke orangnya. Itu udah lama, dia ada videonya dia nembak sendiri, dar bolong. Apalagi yang perlu dibuktikan? Lah, ditembak airgun aja bolong. Dar. Itu saya rasa korban-korbannya sih. Korban dari orang itu terus merasa kebal. Nah, ini kalau ditembak ya lewat. Masalahnya di Indonesia tuh nggak boleh air gun atau airsoft gun atau menggunakan senjata api untuk sengaja ditodongkan ke orang untuk dites. Jadi itu jebakan masuknya. Kalau saya mengiyakan, saya yang coba nih tembak, dar, mati, saya yang kena. Penyalahgunaan senjata. Karena airsoft gun dan air gun tuh ada kartu member ya, Ustaz. Member yang hanya boleh dipraktekkan di wilayah itu doang sebagai latihan. Nggak boleh dibawa-bawa ke tempat umum, apalagi ditembakkan ke orang. Cuman sempat juga katanya kalau udah bikin perjanjian sebenarnya tidak masalah. Itu kata lawyernya si para dukun itu. Kalau perjanjian. Coba bikin perjanjian ke polisi. Saya udah coba soalnya, nggak ada polisi yang mengizinkan. Saya udah coba tanya ke polisi, nggak boleh. Coba aja buat, silahkan. Kalau boleh pinjem pistol polisi. Saya mau lihat, bikin videonya, tembakin sendiri. Saya nggak mau ikut campur. Kalau saya ikut campur nanti kena hukum malah. Iya. Itu malah kena hukum Indonesia nanti. Jebakan masuknya. Gitu. Bang, lu sendiri apa sih Bang yang buat lu sampai trigger ini selain mungkin mencemarkan nama pesulap ya? Sebelumnya mungkin ada trigger lain nggak sih kayak akhirnya lu melakukan hal-hal seperti ini gitu, mau membongkar lah istilahnya? Iya, seperti yang tadi yang udah saya banyak bahas di podcast, saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla tentang pengetahuan di balik rahasia perdukunan ini. Kalau saya tidak menyampaikan hal tersebut, saya khawatir dimintai pertanggungjawaban nanti di hari berikutnya, di kehidupan berikutnya. Iya, kalau di kehidupan berikutnya saya nggak menyampaikan seperti ini, saya terima kok resikonya bagaimanapun, insya Allah. Karena saya meyakini hidup di dunia ini hanya akan jadi kenangan endingnya. Saya melakukan ini atau tidak melakukan ini pun, ending dari hidup saya adalah jadi kenangan doang. Gitu. Nah, semua, bukan saya doang ya. Kita semua endingnya hanya akan jadi kenangan doang. Maka dari itu ya udah, apa lagi yang perlu ditakuti? Toh endingnya kita sama, hanya menjadi kenangan, tapi menjadi kenangan baik atau kenangan buruk itu pilihan kita. Gitu. Tadi kan Bang Dery mau trigger pribadi kayak gitu, misal kayak ada urusan bersama kayak sama dukun-dukun gitu, lu pernah ketipu atau gimana kali? Nggak ada sih sebelumnya. Nggak ada. Karena memang kemirisan saya aja, banyak masyarakat Indonesia yang awam yang dirugikan gitu loh, yang harusnya uangnya bisa untuk membahagiakan keluarganya, ketika sakit mungkin ngajak healing malah, tapi ini malah ditipu dengan pengobatan trik yang tidak sesuai ajaran manapun gitu. Iya kan, kasihan, miris banget yang kayak gitu. Tadi kan kalau Ustaz RSJ ya, kalau Mas Marcel mau kalau Mas Marcel mau dia tanya aku tadi ini, iya. Ustaz mau laporin dia ke polisi, yang saya bilang saya kayaknya enggak. Saya bilang saya laporin, kalau saya perhatiin konten-kontennya memang agak sedikit sampai sih ada yang aneh gitu loh, ada yang aneh, jadi harus dikasihani sih menurut aku sih. Iya. Karena aku udah bicara baik-baik, konten lembut-lembut, aku bilang dia bukan orang sembarangan, dia punya padepokan, dia orang hebat, pasti banyak kebaikan. Tapi konten yang selembut itu pun dia tidak menerima dengan positif. Dibalas ini, Ustadz tuh nggak ngerti, aku ini tetap bela diri. Jadi aku rasa bahkan yang terbaru Dr. Richard Lee aja dianggapnya nggak beradab karena pengen pembuktian, bayangin. Iya, Dr. Richard Lee secara baik-baik di kontennya, pembuktian dong, kebal. Terus pas pulang, kata Dr. Richard Lee padahal pulang baik-baik, pas nyampe sendiri-sendiri bikin konten, bilang Dr. Richard Lee tidak beradab. Nah ini kan astagfirullahaladzim, kayaknya memang ya harus diobati. Kalau aku sih mendoakan aja dia, Allah berikan hidayah untuk merenung. Iya, ini contohnya gini lah, aku bikin konten, komentar mungkin belasan ribu ya, itu 99,9% caci maki dia. Mestinya orang kalau dia sehat, ya dia tuh bertaubat, dia berubah, bukannya dia semakin aku nih harus aku dibilang orang gila, hebat, aku dibilang. Jadi oke lah,
Itu mungkin teknik beliau untuk mendapatkan popularitas di dunia ya. Iya. Ya sah-sah saja. Aku bilang berkali-kali kalau dia memang memilih jalur itu untuk mendapatkan fame ini, oke. Tapi Iya. tolong jangan bawa agama deh gitu. Nah itu. Jangan bawa agama, karena kalau udah bawa ayat-ayat Al-Quran, bawa salawat, itu akan ada ratusan juta bahkan miliaran umat Islam yang akan merasa agamanya diganggu gitu. Nah, kalau dibahas-bahas, ada beberapa konten yang bilang Rasulullah pernah bersalah macam-macam. Nah, itu itu. kalau dilaporkan itu Iya, masuk kenapa penistaan penistaan agama. agama? Iya betul. Cuman Rasul- aku pikir Bang Marcel, melaporkan dia sama seperti melaporkan orang sakit susah. Jadi aku bilang Iya. mungkin aku Ya doa. ya kita bawa ke psikiater. lah. Iya psikiater. Ya karena jujur kalau dia memang benar-benar ingin mendengarkan nasihat, kan dia punya guru. Iya Ya, harus. pasti gurunya menasihati dia. Harus. Ya, pasti keluarganya, istrinya menasihati Atau dia. mungkin gurunya udah menasihati mungkin ya, tapi Kepala. seperti kita menasihati dia gitu, tetap aja nggak didengar. Kita dianggap mencari musuh, tidak. Iya, Apa, nggak ada nggak? Aku sendiri nggak ada interest apa-apa. Iya. Aku mau bikin konten pun karena ditanya orang apa pendapat Bang Dery, aku bikin konten. Aku bukan ratusan video aja. Iya. Kok gini ya, kok gini ya, kok gini. Kalau Bahkan kayak teman-teman pembuat konten lain yang bikin konten tarung sakti sama dukun, kan semuanya hiburan doang nih. Hiburan, Saya ya. baik-baik kok sama mereka. mereka ngaku kan? Kan mereka ngaku. Karena Itu mereka hiburan gitu ya? Iya, itu hanya sekedar hiburan dan bersifat edukasi biasanya mereka beralasannya. Dan mereka ketika ditanya media nggak pernah ngaku asli. Mereka biasa jawabnya ya yang suka tonton, nggak suka ya nggak usah. Jawabannya hikmah gitu. Jawabannya gitu. Jadi kalau sampai diakui itu konten asli, kamu harus percaya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Iya. Gitu. Nah, kamu nggak ada niat laporin? Gus Samsudin ini ternyata bukan seorang kiai gitu. Makanya Nah. nama yang disematkan di Gus itu Iya. hanya panggilan dari santri-santri pesantren. Ternyata Iya. Nah, saya karena bukan tentang agama, dari mana kalau ada orang yang bukan Gus tapi ngaku Gus. Katanya emang itu panggilan Jawa ya, Sob? Gus itu panggilan biasa untuk anak-anaknya kiai. Iya, biasanya. Kena ustaz, lora, Gus itu Iya, kan iya. pakai panggilan kemuliaan di sana. Iya. Iya. Kalau Gus sebetulnya Hotman Paris